Warakah diduga telah menginjili Muhammad dan mengajaknya untuk menyebarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kepada orang-orang Mekah dan sekelilingnya, seperti yang terkandung di Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah As-Syura ayat 7, dan lain-lain. Yang mana ketika itu orang-orang Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya adalah penganut agama pagan, yang menganggap Dewa Hubal sebagai Tuhan negeri Mekah, dan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Al-Quran yang berkata, Quran Surah Al-An'am ayat 92 berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 berkata, "Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." Di Quran Surah As-Syura ayat 7 juga disebutkan, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Warakah bin Naufal adalah seorang imam Arab beragama Nasrani yang masih berkerabat dengan Khadijah, istri pertama Muhammad. Warakah bin Naufal merupakan sepupu tertua Khadijah yang dikenal memiliki perangai baik dan menjadi orang terpandang di suku Quraisy. Warakah bin Naufal dianggap sebagai ahli kitab atau pendeta yang telah lama berkelana mempelajari kebesaran Tuhan dan nabinya di dalam kitab Taurat dan Injil. Muhammad sebelumnya adalah menganut agama pagan Mekah di Ka'bah sebagai agama dari tradisi leluhurnya, telah berubah dan meninggalkan agama lamanya dan berusaha menyebarkan Taurat dan Injil kepada kaumnya dan orang Arab pada umumnya dengan caranya sendiri. Muhammad beserta pengikutnya telah beriman kepada Taurat dan Injil dan beriman kepada Tuhan para ahli kitab. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Muhammad dapat dikatakan adalah utusan Warakah bin Naufal untuk menyebarkan Taurat dan Injil di Mekah dan sekitarnya. Al-Quran juga mengakui bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dipercaya oleh umat Israel. Al-Quran berkata, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka, untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam dia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim.'" Quran Surah Yunus ayat 90. Dan beberapa ayat di Al-Quran juga mengatakan bahwa Allah yang diimani oleh Muhammad sama dengan Allah ahli kitab. Quran Surah An-Najm ayat 23, itu, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya, mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Quran Surah As-Zukhruf ayat 45, "Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?" Al-Quran mengajarkan supaya beriman kepada apa yang diturunkan kepada umat sebelumnya oleh Tuhan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka,
kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 84, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surah Ibrahim ayat 1 Alif, Lam, Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan Al-Quran memerintahkan supaya penduduk Mekah dan yang ada di sekitarnya mengikuti petunjuk dari para nabi dari Bani Israel. Quran Surah Al-An'am ayat 90, mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Keterangan saya ini tentu akan berbeda dengan yang diajarkan oleh para ulama kepada umat Islam, karena ajaran agama Islam yang diajarkan adalah versi yang telah berubah dan Tuhan yang sudah berbeda. Kalau Firaun percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan Muhammad beriman kepada Allah ahli kitab, lalu siapa Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 3? Al-Quran mengakui bahwa pengikut Isa adalah agama tauhid dan mereka di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Hal ini sungguh berbeda dengan pengakuan atau klaim agama Islam bahwa agama tauhid itu adalah agama Islam dan Kristen itu adalah agama kafir. Quran Surah Al-Anbiya ayat 91-92, dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50-52 berbicara tentang Isa al-Masih sebagai tanda bagi seluruh alam dan agama yang mengajarkan ini disebut agama tauhid. Sedangkan agama yang mengajarkan tentang Isa al-Masih sebagai tanda bagi seluruh alam adalah agama Kristen, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama tauhid itu adalah agama Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pernyataan Al-Quran berikut ini. Quran Surah Al-Anbiya ayat 91-92 berkata, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50-52 juga berkata, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jadi sangat jelas bahwa yang disebut sebagai agama yang satu atau tauhid adalah agama yang mengajarkan bahwa Isa al-Masih sebagai bukti yang nyata dan tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Pengikut Isa al-Masih adalah Muslim dan mereka di atas orang-orang kafir. Al-Quran berkata, dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Muslim, Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Dan Muslim yang disebut di dalam Al-Quran dapat kita lihat pada ayat-ayat berikut. Al-Quran berkata,
Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surah Al-An'am ayat 163. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa agama yang dimaksud adalah agama yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang tidak lain adalah Isa Al-Masih. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim." Quran Surah Al-A'raf ayat 126. Di ayat ini dikatakan bahwa muslim adalah mereka yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan, bukan kepada hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab-kitab ajaran manusia. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang muslim." Quran Surah Yunus ayat 84. Di ayat ini dikatakan bahwa muslim adalah mereka yang beriman kepada Allah dan tentu mengikuti petunjuknya, bukan mengikuti petunjuk dari hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama, kitab-kitab ajaran manusia. Yang disebut orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Al-Quran berkata, "Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan inti dari ajaran tadi adalah supaya memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah yaitu Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan lain sebagainya. Isi Al-Quran seharusnya terkandung di dalam Alkitab. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 196-197. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah pasti para ulama Bani Israel tidak mengetahuinya. Ayat-ayat yang berbeda tersebut tentulah imigran gelap atau ayat-ayat siluman. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Kalau isi Al-Quran berbeda dengan isi Alkitab, tentulah orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat dan Injil tidak akan beriman kepada Al-Quran, apalagi isi Al-Quran yang ada sekarang sudah banyak yang kontradiksi, melakukan fitnah dan penyangkalan terhadap apa yang terkandung di dalam Taurat dan Injil. Tuhan di dalam Al-Quran seharusnya sama dengan Tuhan ahli kitab.
Al-Quran berkata, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Tuhan umat Islam dan Tuhan ahli kitab sudah berbeda dan isi Al-Quran sudah banyak yang berbeda dengan isi kitab Taurat dan Injil. Ayat ini menjadi salah satu petunjuk jika agama Islam telah murtad dan kembali ke Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, ilah pagan kaum Quraisy. Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran berkata, "Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." Quran Surah Al-An'am ayat 154. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 184. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Kenyataannya agama Islam saat ini tidak beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi kepada kitab-kitab buatan para ulama, lalu menuduh Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Mereka tidak jujur mengakui bahwa umat Islam telah murtad dari Taurat dan Injil kembali ke ilah pagan Mekah, dan tentu Tuhan dan ajarannya berbeda. Tuduhan ini dilakukan tentu dengan maksud untuk menyembunyikan bahwa agama Islam itu sebenarnya telah berpaling ke iman kepercayaan bangsa Arab yang semula yang memuliakan Tuhannya di Ka'bah. Al-Quran mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan. Karena tentang ini sudah sering saya bahas dalam video saya sebelumnya, maka dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah firman Allah dan ruh darinya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Allah memiliki firman dan roh, dan tentu firman dan roh ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu sendiri dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena Allah, firman-Nya, dan rohnya bukan tiga tetapi satu kesatuan, yang mana Isa Al-Masih adalah firman dan roh Allah. Tentulah Allah dan Isa Al-Masih adalah satu kesatuan yang disebut Tuhan yang Esa. Quran Surah An-Nisa ayat 172. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Isa Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan kemudian dikatakan supaya tidak enggan menyembahnya dan menyombongkan diri.
Isa Al-Masih disebut sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah adalah karena Isa sendiri adalah roh Allah yang nuzul menjadi seorang manusia dan ia adalah firman Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Ayat ini melarang menjadikan orang-orang alim atau rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam. Tidak boleh mempersekutukan Allah dan Al-Masih dengan pribadi-pribadi yang lain yang dianggap Tuhan. Di ayat ini Al-Quran mengakui jika Allah dan Al-Masih Isa putra Maryam adalah satu kesatuan yang esa. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Dalam ayat ini Al-Quran mengatakan jika Isa itu adalah benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Ayat ini secara tidak langsung mengakui jika Isa adalah Allah itu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah At-Tahrim ayat 12, dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91. Dalam ayat ini Al-Quran mengatakan jika Isa itu adalah roh dari Allah, dan di ayat lain dikatakan bahwa Isa bukan dari benih manusia atau bukan keturunan manusia. Pengertian roh Allah dan roh manusia tidak sama. Allah adalah roh sehingga yang dimaksud dengan roh Allah adalah zat Allah itu sendiri yang berwujud roh yang di dalamnya ada hidup. Sedangkan roh manusia adalah bagian yang imaterial yang ada di dalam tubuh yang bersifat material. Tubuh Isa Al-Masih bersumber dari roh Allah yang disebut bermanifestasi, bukan dari manusia yang bersifat material. Quran Surah An-Nisa ayat 171, dan Quran Surah Ali Imran ayat 45. Dalam ayat ini Al-Quran dikatakan bahwa firman Allah itu bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Pengertian firman di sini bukan perkataan dalam bentuk lisan atau tulisan, tetapi dalam wujud manusia, dan pribadi inilah yang berkata-kata dan melakukan kehendak Allah. Firman dalam bentuk lisan atau tulisan adalah kalimat berita, petunjuk atau perintah yang keluar dari sang firman. Agama Islam sekarang telah murtad dari Tuhan ahli kitab, tidak lagi beriman kepada Taurat dan Injil. Ayat-ayat Al-Quran telah banyak berbeda dari kitab Taurat dan Injil bahkan kontradiksi. Agama Islam menjadikan kitab-kitab hasil pemikiran manusia yaitu hadis, qiyas, ijma ulama dan fatwa ulama sebagai dasar ajaran agamanya. Ini jelas menunjukkan bahwa agama Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Dan tidak aneh jika agama Islam menolak bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan Allah, jalan yang lurus, dengan menyisipkan ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Isa di Al-Quran, karena agama Islam sendiri telah berpaling kepada ilah pagan Mekah yang dimuliakan di Ka'bah. Nah, bukankah agama Muhammad berdasarkan fakta Al-Quran dan sejarah lebih tepat disebut beragama Kristen?